Pernahkah kalian bertanya mengapa Aceh dijuluki sebagai Serambi Mekah? Apakah hanya karena masjid yang megah? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih spiritual di balik gelar itu? Hari ini kita akan menyelami sejarah panjang Aceh, menelusuri jejak-jejak emas peradaban Islam Nusantara, dan mencari tahu mengapa Aceh tidak hanya dijuluki Serambi Mekah, tetapi juga dijadikan gerbang Islam masuk ke Nusantara. Islam pertama kali masuk ke Nusantara bukan lewat perang, bukan lewat kekerasan, tapi lewat perdagangan, pernikahan, dan dakwah damai. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Samudra Pasai, kerajaan di pesisir utara Sumatera, membawa rempah dan juga cahaya Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Indonesia ditemukan di Aceh. Bukti tertua masuknya Islam di Aceh adalah adanya prasasti-prasasti Islam, khususnya batu nisan yang ditemukan di berbagai wilayah Aceh. Selain itu, ada juga bukti lain, yaitu makam Malik As-Saleh di Meunahasa, Beringin, Aceh Utara, yang menunjukkan Islam masuk dan berkembang di Aceh sekitar abad ke-13. Abad ke-16 muncul sebuah kerajaan yang sangat kuat, Kesultanan Aceh Darussalam. Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menjelma menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan spiritual. Pernah dengar istilah Aceh adalah jantung Islam di Asia Tenggara? Itu bukan bualan. Kerajaan ini mengirim utusan ke Khalifahan Utsmaniyah di Turki. Mereka mendirikan madrasah, mencetak buku-buku agama, bahkan mendatangkan ulama dari Timur Tengah. Sultan Aceh bukan hanya raja, tapi pelindung agama. Bayangkan, di saat wilayah lain masih berperang demi kekuasaan, Aceh membangun peradaban Islam. Tapi mengapa disebut sebagai Serambi Mekah? Para ulama Aceh menuntut ilmu di Haramain, Mekah dan Madinah. Mereka kembali membawa ilmu tasawuf, fikih, tafsir, dan menjadikannya hidup dalam masyarakat Aceh. Hubungan spiritual ini sangat kuat di masa lalu. Bagi rakyat Aceh, menunaikan haji bukan sekedar ibadah, tapi bukti keimanan dan kehormatan. Aceh melahirkan banyak ulama besar. Syekh Hamzah Fansuri, penyair sufi yang puisi-puisinya beredar hingga ke India dan Timur Tengah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tokoh tafsir besar, guru para ulama Nusantara. Syekh Daud Rumi, dan banyak lagi. Aceh punya tradisi dayah pesantren khas Aceh yang mengajarkan Islam dengan pendekatan sufistik dan intelektual. Dayah bukan sekedar tempat belajar, tapi pusat penyebaran Islam, tempat mencetak pemimpin rohani masyarakat. Saat kolonialisme datang, Aceh tak gentar. Perlawanan rakyat Aceh bukan sekedar perlawanan politik, tapi juga jihad fisabilillah. Peperangan Aceh yang berlangsung puluhan tahun adalah salah satu yang paling lama di Asia. Pejuang seperti Teku Umar, Cuk Nyadin, dan Panglima Polim bertempur dengan semangat agama. Mereka yakin melawan penjajah adalah bagian dari keimanan. Hingga hari ini, Aceh tetap memegang teguh identitas keislamannya. Sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam secara formal, Aceh mengatur kehidupan sosial, hukum, dan budaya berdasarkan nilai-nilai Islam. Adat Aceh berpadu dengan syariat, seperti pepatah yang terkenal, hukum ngon adat lagi zat ngon sifeut. Hukum dan adat ibarat zat dan sifatnya tak terpisahkan. Warisan Aceh tak hanya masjid megah, tapi juga naskah-naskah kuno, ilmu pengetahuan, karya sastra Islami, kaligrafi berkembang pesat, festival-festival bernuansa religius, sastra sufi mengalir di nadi kebudayaan Aceh. Inilah warisan yang menjadikan Aceh berbeda dari daerah yang lain. Jadi, Serambi Mekah bukan sekedar gelar, ia adalah identitas, simbol bahwa Aceh adalah penjaga peradaban Islam di Nusantara. Bukan berarti Aceh sempurna, tapi semangatnya untuk menjadikan Islam sebagai cahaya hidup tak pernah padam. Kini, setelah tahu kisah panjang ini, apa menurut kalian? Pantaskah Aceh disebut Serambi Mekah? Dan lebih penting lagi, apa yang bisa kita pelajari dari semangat Aceh? Bahwa Islam bukan hanya ibadah, tapi peradaban, ilmu, budaya, dan kekuatan untuk membebaskan. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam sejarah, sampai ketemu di episode selanjutnya.